Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silahkan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin memaparkan mengenai Islam dan Jawa dalam konteks kontemporer. Saya, Ainun Wahyuning Tias, sebagai pemateri 1, akan menjelaskan tentang pengertian Islam Jawa. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di kota Mekah, Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Islam menurut risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama universal, di mana ajarannya tersebut mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan yang meliputi keimanan dan peribadatan, serta mengatur hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya yang disebut muamalah. Dan agama itulah yang akan menunjukkan, menuntun, dan mengarahkan hidup manusia dalam kehidupan agar tidak tersesat dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Kejawen atau budaya Jawa, atau dikenal juga dengan istilah kebatinan, merupakan sebuah kepercayaan dari masyarakat Jawa. Secara etimologi, kata kejawen berasal dari kata Jawa, sehingga kejawen dapat diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan Jawa, seperti adat atau kepercayaan. Islam kejawen secara sosiokultural merupakan subkultural dan bagian dari budaya Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas meliputi subkultur yang ada di tanah Jawa seperti budaya pesisiran, Banyumasan, dan budaya Nagan Agung. Islam Jawa adalah perpaduan agama Islam yang di dalamnya terdapat unsur budaya Jawa, sehingga masyarakat lebih mudah menerima agama Islam. Istilah Islam Jawa adalah sistem keyakinan dan ibadah setempat dengan berbeda dengan tradisi pada umumnya. Materi selanjutnya adalah perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa tak lepas dari peran penting para wali songo. Mereka menyebarkan agama Islam dengan menggunakan berbagai macam cara tanpa menghilangkan kebudayaan lokal dari masyarakat sekitar. Para wali songo melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang lewat jalur perdagangan, kesenian, perkawinan, dan lain-lain. Di dalam penyebaran agama Islam, wali songo memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga masyarakat lambat laun akan semakin banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Selain dari peran wali songo, perkembangan Islam di Pulau Jawa juga dikarenakan pengaruh dari berbagai pandangan mistik dari Persia dan India, di mana sebagian besar selaras juga dengan kosmologi tradisional orang Jawa. Contoh yang sangat menonjol dalam tradisi Islam Jawa adalah tradisi Slametan. Kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber seperti babat, hikayat, legenda, serta berita asing. Proses Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa, dari bagian timur sampai ke barat, lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam.
kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pada masa itu. Yang pertama ada Kesultanan Demak, kedua ada Kesultanan Cirebon, kemudian Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, dan yang terakhir Kesultanan Banten. Saya Miftah Fadilah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari Ainu. Pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Walaupun masa kejayaan kerajaan Islam di Indonesia tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Indonesia masa itu. Kehadiran Islam tentunya juga mempengaruhi aspek lainnya. Pengaruh Islam di berbagai aspek. Yang ke-1, bidang ekonomi. Pada masa penyebaran Islam di Nusantara, salah satu strateginya adalah melalui jalur perdagangan. Hal itu memiliki peran yang penting sebagai menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Dan karena adanya perdagangan tersebut, masyarakat Indonesia bisa mengenal perdagangan dalam bidang ekonomi mereka sampai sekarang. Karena pada masa sebelum Nusantara mengenal Islam, mereka masih menggunakan sistem barter. Yang kedua, bidang sosial dan agama. Pada masa Hindu sampai Buddha, terjadi perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Tetapi setelah masuk Islam ke Nusantara, sistem kasta tersebut dihapus. Karena di dalam ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta, dan sampai sekarang pun tidak ada sistem kasta. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Pada saat Islam berkembang pesat di Indonesia, hal itu mempengaruhi penanaman seseorang dan pembuatan kalender yang juga telah digunakan sampai sekarang. Contohnya banyak digunakan nama seperti Muhammad, Abdullah, Ali, dan lain sebagainya. Juga dalam kalender terdapat hari pasaran seperti Legi, Pon, Wage, Kliwon, dan Pahit. Yang ketiga, bidang pendidikan. Pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Islam melalui saluran pesantren. Meski sebelumnya sistem pesantren sudah berkembang sebelum Islam datang ke Nusantara, namun pada saat itu sistem pesantren dibuat untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara, mulailah ada mata pelajaran dan proses pengajaran dirubah menjadi pendidikan Islam. Dan sistem tersebut di masa sekarang juga diterapkan di sekolah maupun pesantren yang ada di Indonesia. Yang keempat, bidang bahasa dan sastra. Sebelum adanya Islam di Nusantara, masyarakat Nusantara hanya mengenal bahasa Sanskerta saja. Namun setelah adanya persebaran Islam, masyarakat mulai mengenal bahasa Arab. Perkembangan dan persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada persebaran bahasa Sanskerta karena tidak adanya sistem kasta dalam agama Islam. Penggunaan huruf Arab di Indonesia terlihat pertama kali melalui bukti sejarah nisan dilarang. Selanjutnya, pengaruh bahasa Arab terlihat pada banyaknya karya seperti hikayat, syair, suluk, dan babat. Dan sampai sekarang karya-karya tersebut masih ada untuk diteruskan. Yang kelima, bidang budaya. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Saat itu, para wali songo menyebarkan Islam dengan cara mengakomodasikan kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang memang sudah ada sebelum di daerah tersebut. Tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hal ini yang menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut bisa berupa bangunan, fisik, maupun ajaran tradisinya, dan hasil seni maupun karya seperti adanya bentuk bangunan masjid kuno yang memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu. Terdapat bangunan yang menggunakan atap tumpang atau Masjid Demak dan Masjid Banten, menara, makam, seni ukir, seni babat, suluk jawil, sastra gending, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang hasil dari akulturasi budaya tersebut masih ada dan digunakan sebagai pedoman atau panutan masyarakat Indonesia. Saya Febrina Nur Hikmah sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari Miftahul Fadilah.
Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia masa depan. Pemikiran Islam kontemporer maksudnya adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern atau abad 19 Masehi hingga sekarang. Ciri khas pemikirannya adalah bersifat agresif yang berkembang dengan metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Peta perkembangan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia sesungguhnya tidak lepas dari perkembangan Islam kontemporer di dunia Islam umumnya. Hal ini disebabkan karena para intelektual Muslim Indonesia banyak belajar di negara-negara Islam modern dan juga di negara-negara Barat. Jadi, pemikiran Islam kontemporer di Indonesia dimulai sejak berkembangnya umat Islam Indonesia pada periode Ide. Terutama setelah para intelektual Islam Indonesia banyak bersentuhan dengan pembaharuan pemikiran Islam, baik pengaruh dari dunia Islam sendiri maupun dunia Barat. Munculnya fenomena paham keislaman yang amat beragam tentunya memiliki latar belakang kemunculannya batasan dan ciri-ciri dari masing-masing gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragam. Corak pemikiran gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Islam fundamentalist merupakan Islam yang dalam pemahamannya bertumpu pada ajaran mendasar dalam Islam, terutama mengenai tentang rukun Islam dan iman. Yang kedua, Islam neotradisionalis melihat bahwa Islam selaras dengan perkembangan kebudayaan lokal sehingga sangat menghargai multikulturalisme. Neotradisionalisme cenderung pada kebudayaan lokal di mana Islam berkembang atau living. Islam neomodernis muncul pada era tahun 1970-an. Gerakan ini muncul sebagai respon atas tuntutan zaman yang semakin berkembang, namun kurang diantisipasi oleh berbagai pemikiran keislaman yang mampu secara teoritis dan metodologis keislaman yang komprehensif dan rasional. Islam liberal muncul pada tahun 2001. Publikasi mazhab pemikiran Islam liberal ini memang tampak digarap sistematis, yang kemudian dikelola menjadi jaringan Islam liberal atau JIL. Pemikiran Islam liberal telah dianggap menodai ajaran Islam karena kitab suci dianggap sebagai produk budaya sehingga sakralitasnya pun menjadi nihil. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.